البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, yaitu orang-orang yang berkata kepada mereka, orang-orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia itu telah berkumpul untuk kalian. Jama'u atau mengumpulkan untuk kalian. Mengumpulkan apa? Pasukan untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru hal itu menambah keimanan kepada mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka dan mereka berkata, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pun pulang dengan membawa kenikmatan dari Allah, wa fadl, dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak terkena kejelekan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah, keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang agung. Ayat ini tentunya ma'ruf terkait dengan perang apa ini? Siapa yang menjawab? Tabuk. Bukan. Azab. Bukan. Ada. Bukan. Oh, terlalu jauh. Hud. Hud agak terlalu Khandaq. lewat. Ahzab. Berarti antara Hud dan Badar. Uhud dan Badar. Nahrawan. 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 Itu zaman Ali. Khandaq. Khandaq itu keluar dari area kita. Khaybar. Khaybar itu setelah Khandaq. Ayo apa ayo? Yaitu apa? 1 hari setelah perang Uhud. Jaraknya dekat sekali. Setelah Badar dan setelah Badar, setelah Uhud, 1 hari setelah itu, yaitu namanya Ghazwatu Hamra'il Asad, yaitu perang Hamra'ul Asad, yaitu ketika Rasulullah SAW mengundurkan diri karena memang pasukannya kalah di dalam perang Uhud karena kesalahan sebagian pasukan sendiri. Kemudian mereka pun pulang, tetapi Rasulullah tahu bahwasanya orang kufar waktu itu mereka tidak puas. Kenapa? Mereka belum mendapatkan ghanimah, juga belum berhasil mendapatkan para wanita cantik sebagaimana ucapan mereka sendiri. Maka jelas mereka itu tidak puas dan mereka ingin untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di dalam perang Badar. Dan juga sebelum itu, yaitu matinya si siapa itu? Rombongan mereka dari Hadramaut itu, si Hadrami itu. Iya, si Hadrami, bukan dari Hadramaut, tapi si Hadrami itu yang terbunuh di waktu bulan Rajab. Maka mereka pun merencanakan untuk menyerang Madinah, mumpung Rasulullah dan para sahabat itu luka-luka. Dan kisahnya panjang kalau kita sebutkan dialog antar mereka sendiri. Tetapi yang penting adalah Rasulullah tahu bahwasanya mereka belum puas, orang-orang kufar tadi. Sehingga Sehingga Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, kurang lebih sehari atau setelah 2 hari, beliau mengatakan, barang siapa yang kemarin ikut perang Uhud, maka berangkat kembali. Maka Abdullah bin Ubay yang di awal perang Uhud itu dia telah mundur dengan 1/3 pasukan, dia minta izin untuk ikut lagi. Untuk ikut, tapi untuk apa? Membuat kacau lagi. Maka Rasulullah tidak mengizinkan. Enggak, yang ikut perang Uhud saja yang boleh berangkat. Maka sebagian anak-anak Ansor mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami sudah luka parah, izinkan kami mewakili. Maka mereka diizinkan untuk mewakili. Nah, sebagian yang lain yang luka-luka tapi masih mampu, mereka pun berangkat meninggalkan Madinah sampai ke wilayah yang namanya Hamra'ul Asad. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu sebentar, nanti aja. Kemudian sementara orang-orang Quraisy itu sendiri, mereka walaupun mereka sendiri bertekad untuk pergi ke Madinah, tetapi sepanjang perjalanan mereka ketakutan. Karena Karena Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan di dalam hadis Jabir, yaitu nusirtu birru'bi masirati syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan musuh itu ditimpa rasa ketakutan dalam jarak sebulan perjalanan. Mereka takut itu. Sehingga semakin mereka mendekati wilayah itu, semakin ketakutan. Akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, kita khawatir nanti kalau kita benar-benar menyerang Madinah, ternyata kondisinya berbalik. Lebih baik kita pulang saja lagi. Yang penting kita telah mencatatkan kemenangan. Walaupun tidak dapat ghanimah, tidak dapat para wanita dan sebagainya.
Mereka ternyata semuanya juga sudah merasa ketakutan, yalah kita pulang. Nah, kemudian mereka dilewati oleh rombongan apa itu? Bani Qais. Yang ditanya, kalian mau kemana? Oh, kami mau melewati tempat di sana. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, mau nggak kamu menyampaikan pesanku kepada Muhammad? Nah, nanti kamu akan kami kasih apa? Sekian banyak harta, sekian banyak apa itu namanya biji-bijian. Mereka mau biji-biji makanan. Yaitu sampaikan pesan kepada Muhammad bahwasanya kami telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerang kalian. Buat mereka takut. Makanya inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, yaitu apa? Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Qala lahum, humnya ini kembali kepada Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Hamra'ul Asad itu. An-nasu fa'ilnya itu adalah Bani Qais. Kemudian innan nasa qad jama'u lakum itu adalah pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sama-sama nas tapi yang diinginkan lain-lain. Jama'u lakum bukan berkumpul tapi apa? Telah mengumpulkan banyak pasukan lakum yaitu untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka hendaknya kalian takut kepada mereka. Mungkin ini adalah bil qaul yaitu Bani Qais mengatakan takutlah, atau mungkin maksud ini adalah bil hal yaitu dengan gaya biar mereka takut. Dari sini kita tahu bahwasanya al-irhabiyun terbesar adalah orang kufar. Yaitu teroris terbesar adalah orang kafir, bukan kaum muslimin. Muslimin itu hanyalah apa? Membalas kejahatan dengan yang serupa. Kalau musliminnya benar, kalau musliminnya bodoh ya seperti Khawarij itu. Tapi secara umum yang namanya teroris terbesar adalah apa? Adalah orang-orang kafir itu. Muslimin paling berapa yang mereka bunuh dengan bom kecil-kecil? Sementara Amerika berapa yang dia bunuh dengan little boy yang di Hiroshima dan Nagasaki itu? Wah, berapa yang mati dah? Belum lagi mereka yang membuat apa? Membuat bom apa lagi itu namanya? Bom kuman, ini itu dan sebagainya. Berapa yang telah mereka bunuh? Dan juga orang-orang Perancis ketika mereka menguasai Baitul Maqdis, langsung dalam satu hari itu 500 ulama mereka bunuh. Apa pernah kaum muslimin membunuh pendeta sebanyak 500? Bahkan dilarang membunuh pendeta kecuali yang terang-terangan apa menjadi pengikut peperangan atau yang menjadi pengatur peperangan. Jadi sebenarnya teroris terbesar adalah orang kafir itu. Tetapi mereka yang memutar balik fakta dan muslimin yang menerima itu. Karena kesalahan muslimin sendiri, tidak mau belajar dengan benar. Taib. Ini diambil dari kata-kata fakhshawhum. Kemudian fazadahum imana. Ternyata hal itu menambahkan keimanan kepada Rasulullah dan para sahabat, bukan tambah takut. Dan inilah yang benar, yaitu apa? Ketika seseorang itu diteror dengan kebatilan, hendaknya dia itu tawakal kepada Allah dan tidak takut kepada orang-orang kafir. Makanya di dalam perang Khandaq di mana ketakutan itu sudah mencapai puncak, kemudian ternyata Allah Ta'ala menurunkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian teladan yang baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maksudnya bagaimana? Yaitu dalam keadaan terkepung yang semacam itu Rasulullah tidak takut. Bahkan beliau ada di perbatasan Khandaq itu. Bukan di bibir Khandaq betul, tetapi maksudnya adalah di benteng, di tepi-tepi benteng itu. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk menahan gempuran jarak jauh orang kafir. Sampai-sampai beliau tidak sempat untuk apa? Sholat duhur, sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian setelah maghrib baru mereka menjamak. Menunjukkan apa? Rasulullah tidak ketakutan seperti kalian, wahai kaum munafikun. Maka Rasulullah sebagai contoh. Dan inilah yang menjadi apa? Yang menjadi keharusan kaum muslimin ketika diteror itu tidak tambah ketakutan, justru bertambah apa? Yakin akan pertolongan Allah. Karena Allah yang memegang ubun-ubun mereka semua. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam ketika diteror oleh kaum yang mengatakan mana roka illa taroka ba'du alihati nabi su. Kami tidak mengira kecuali kamu itu telah ditimpa kejelekan oleh sesembahan-sembahan kami. Itu kata mereka untuk menakut-nakuti Nabi Hud. Tapi ternyata apa jawaban Nabi Hud? Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um minkum. Gimana lafadznya itu? Iya. Kemudian Nabi Hud mengatakan, aku jadikan Allah sebagai saksi untukku, dan saksikanlah oleh kalian bahwasanya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah itu, dan seterusnya sampai mengatakan fakiduni wala tungzirun. Maka timpakanlah tipu daya untukku dan jangan kalian tunda-tunda. Menunjukkan apa? Nabi Hud itu memang pemberani, dan itu yang harus dilakukan. Kenapa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai yang mencukupi kami, sebagai penolong kami.
Kalau Allah yang mencukupi kita, siapa lagi yang perlu kita takutkan? Wa ni'mal wakil, dia sebagai apa? Sebagai pelindung yang terbaik. Kalau Allah yang melindungi kita, siapa lagi yang perlu kita takuti? Itulah intinya. Makanya Allah Ta'ala bertanya sebagai apa? Sebagai bentuk pengingkaran. Sebagai bentuk apa? Takrir. Soalun takriri. Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Bukankah cukup Allah itu yang melindungi hambanya? Dan mereka itu menakut-nakuti kalian dengan tentara-tentara yang selain Allah. Menunjukkan apa? Tidak perlu kita takut kalau Allah adalah sebagai pelindung kita. Ini kembali kepada kekuatan iman. Ini menunjukkan apa? Orang-orang yang di Hamraul Asad, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, mereka mencapai puncak keyakinan akan pertolongan Allah. Sehingga mereka tidak takut. Apa balasannya? Allah Ta'ala mendatangkan fa'ul jawab dan fa'ul ta'qib. Balasannya apa? Fanqalabu binikmatim minallah. Maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dari Allah. Maksudnya kenikmatan di sini apa? Nama mereka menjadi harum dan mereka itu berjaya di dalam perang tersebut. Ternyata musuh ketakutan, padahal musuh itu masih sangat kuat. Pasukan Abu siapa? Abu Sufyan, berapa jumlahnya di dalam perang Hamraul Asad itu? Yaitu 1000 dikurangi 34. Masih banyak sekali, masih sekitar 66. Yang mati hanya 34 di dalam perang Uhud itu. Sementara Rasulullah jumlahnya hanya berapa? 700 dikurangi 70-an. Berarti berapa? Sekitar 670 saja. 630. Ternyata apa? Orang kafir nggak berani menyerang. Ini menunjukkan apa? Mereka lah yang menang. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sirah, bahwasanya ini termasuk bagusnya taktik perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berita tersebar bahwasanya beliau kalah di dalam perang Uhud, beliau tidak membiarkan itu terjadi. Sum'ahnya itu harus diperbaiki. Dengan cara apa? Langsung melakukan manuver, langsung apa? Menghadang musuh di Hamraul Asad. Ternyata apa? Musuh yang mundur. Nah, ini memperbagus nama Islam setelah itu. Sehingga apa? Sehingga ini menunjukkan apa? Bahwasanya menangnya orang kafir di perang Uhud itu bukan kemenangan yang mutlak. Mereka tidak mendapatkan ghanimah sebagai lambang kemenangan, dan juga tidak mendapatkan wanita-wanita tawanan. Bahkan satu sahabat pun nggak ada yang tertawan. Dan bahkan setelah itu mereka yang mundur di dalam apa? Ronde yang berikutnya. Karena peperangan itu bukan hanya satu ronde, kata orang-orang. Baik. Kemudian apa? Lam wal fadl, dan karunia dari Allah. Berupa apa? Pahala yang sempurna, pahala jihad dan sebagainya itu, dan tercatat keimanannya itu bertambah. Lam yamsashum su, mereka tidak tertimpa kejelekan, yaitu apa? Tidak bertambah luka dan tidak kalah. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Karena Allah ridha dengan apa? Ridha dengan apa? Kaum muslimin yang berjihad dengan penuh keberanian di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya, bukan di jalan kebatilan, tapi di jalannya, secara berbaris rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun dengan rapi. Juga di dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah, ma yudhiku rabbana, wahai Rasulullah, apa perkara yang membuat Rabb kita itu tertawa? Rasulullah mengatakan, kalau seseorang itu maju berperang tanpa memakai baju besi, maju dan tidak mundur. Nah, itu Allah Ta'ala sampai tertawa. Makanya para sahabat telah membuktikan itu, walaupun pakai baju besi boleh, tapi terbukti mereka adalah pemberani walaupun sudah luka-luka. Maka mereka pulang dengan membawa keridhaan dari Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang agung. Baik, itu dari satu sisi keberanian. Dari sisi yang lain, perang Hamraul Asad ini hakikatnya adalah jihadu ad-difa, yaitu jihad yang berupa apa? Mempertahankan diri. Apa istilahnya? Defensif. Iya, defensif. Beda dengan apa? Beda dengan misalkan perang Fathu Makkah, itu adalah perang yang sifatnya ofensif, penyerangan. Apa bedanya? Kalau perang itu sifatnya adalah ofensif, maka satu melawan dua, tidak boleh lari. Adapun kalau dia itu adalah perang defensif, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Furusiyah, maka tidak ada perhitungan satu melawan dua. Kita harus bertahan. Bahkan laki-laki dan perempuan, tua muda kecil, semuanya wajib. Kalau memang mampu tentunya, kalau tidak mampu itu lain. Tapi selama dia masih mampu, maka tidak ada udzur untuk lari. Beda kalau apa? Kalau perang yang tipe pertama, kalau musuhnya 3 kali lipat, boleh kaum muslimin mengundurkan diri.
Tetapi kalau untuk perang yang mempertahankan diri, walaupun musuh itu 1:1000, tidak boleh kaum muslimin lari. Harus membela keluarganya, membela agamanya, dan seterusnya. Makanya manakala para sahabat telah membuktikan mereka itu tidak lari, maka mereka itu mendapatkan apa? Ridho dari Allah Ta'ala. Walaupun musuhnya sekian kali lipat. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.